hati Mas Mbak yang tugas gitu. Kalau di sini berbicara mesin, maka asumsinya ini adalah mesin gitu ya. Berarti mesin satu, mesin dua. Nah, jadi ini adalah mesin satu, mesin dua, mesin tiga, mesin empat gitu loh. Terus yang di sini adalah operator. Ya, operator satu, terus operator dua. Nah, kan yang dicari adalah operator satu, mesin satu itu dikerjakan oleh operator mana, kan gitu toh. Nah, sehingga nanti kelihatan di sini. Nah, makanya kalau dilihat di sini adalah operator dua itu mengerjakan mesin satu. Operator tiga itu mengerjakan mesin dua. Ini operator satu mengerjakan mesin tiga. Kalau sini berarti operator 4 mengerjakan mesin 4. Nah, jadi harus jeli begitu. Nah, pertanyaan saya kira-kira kalau ada tugas penugasan kayak gini, apakah masih bingung kalian misalnya dalam studi kasus yang real, yang penugasan, yang dapat apa UAS bagian penugasan. Oh, tidak Pak, tidak tak pesan. Sudah paham ya? Paham saya. Oke. Nah, saya jelaskan sekarang tugasnya ya. Jadi UAS-nya adalah membuat sebuah artikel ilmiah. Caranya adalah membuat riset sederhana. Contoh misalnya kelompok satu itu tentang transportasi. Studi kasus pengiriman produk UMKM. Nah, UMKM apa ya silahkan dipilih. Nah, UMKM itu kan bisa tempe, bisa pisang-pisang, bisa macam-macam lah, keripik atau batik atau rokok atau apa yang ada. Nah, ini didiskusikan nanti judulnya segera diajukan kepada saya. Jadi contoh ya. Jadi misalnya kalau kemarin produk apa dikirim apa ada gudang terus ada tujuan. Nah, contoh misalnya punyanya ID ini yang eh, transportasi. Nah, yang transportasi saya download itu hampir sama ya, hampir sama dengan penugasan, cuman cara bacanya beda. Kalau yang penugasan itu lebih ke arah resource ya, ada orang, ada mesin misalnya, nah, nanti penempatannya di mana. Sedangkan kalau yang ini misalnya ada perusahaan terus dia dikirim kemana, Sony mau dikirim kemana gitu ya, hampir sama ya konsepnya, cuman cara bacanya beda. Ada gudang, misalnya pabrik dari dikirim ya, dikirim dari gudang mana menuju pabrik mana, atau dari pabrik di pabrik ini kira-kira mau dikirim kemana saja. Nah, cara bacanya silakan. Kalau ini agen satu dikirim ke Banjarmasin, Palangkaraya, berarti ini tempatnya. Nah, ini biaya kalau dari agen satu ngirim ke Banjarmasin biayanya 110. Kalau agen satu ngirim ke Palangkaraya biayanya sekian. Sehingga prosesnya nanti di sini lebih besar karena di sini satuannya adalah harga. Sedangkan kalau yang transportasi tadi itu lebih ke arah satu dua gitu ya, satu satu. Kenapa? Karena menugaskan. Jadi satu orang harus ditugaskan di pekerjaan khusus. Nah, silakan dicari studi kasusnya. Nah, kalian juga bisa menggunakan prompt AI nanti untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, caranya Anda meriset dulu. Nah, cara risetnya itu kalian jangan susah-susah. Caranya niru saja, ya, niru dari apa yang sudah orang buat. Misalnya di sini
contoh soal penugasan metode, misalnya contoh soal metode penugasan di riset operasi misalnya. Nah, ini adalah metode penugasan yang macam-macam, ada yang lebih jelimet gitu ya, tapi pada intinya kalian bisa menggunakan metode tadi. Kalau kita lihat di image ini kan ada beberapa studi kasus nih. Ya, ada mesin ya. Misalnya kita buka di sini nih contoh misalnya. Persoalan penugasan. Nah, ini ada biaya, ada karyawan gitu. Nah, ini dijadiin studi kasus. Nah, misalnya kayak gini. Ada pekerjaan 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini ada karyawan A, B, C, D. Nah, bisa kalian niru kayak gini. Nanti misalnya pekerjaan 1 itu apa, pekerjaan 2 itu apa, pekerjaan 3 itu apa. Sedangkan di sini adalah karyawan. Atau dengan konsep yang studi kasus yang sedikit beda misalnya. Ada yang inginnya, oh ini pekerjaan karyawan. Kan ada yang nanti ingin meminimalisasi, ada yang ingin mengoptimalisasi. Tinggal kalian milih min atau pilih max di dalam solvernya itu. Nah, contoh misalnya ini mesin, ini pekerjaan, ya hampir sama. Jadi caranya begitu kalau ingin ambil contoh soal metode penugasan. Jadi nanti di studi kasusnya itu lebih ke arah studi kasus di perusahaan apa atau PT apa atau UD apa kayak gitu supaya bisa terselesaikan. Atau jadwal guru ngajar misalnya. Kan di sini ada yang guru ngajar. Contoh misalnya yang menugaskan dosen mata kuliah. Jadi ada mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, kira-kira dosen ini nanti dapat mata kuliah apa. Atau penugasan guru tugas misalnya, sini ada pesantren A, pesantren B, pesantren C, terus ini ada guru 1, guru 2, guru 3. Nah, itu ditugaskan gimana. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kalian kembangkan atau yang lain. Ya, itu yang penugasan. Terus kalau kelas D penugasan guru tugas silahkan nanti di konsep apakah studi kasusnya SD apa atau studi kasusnya di MTS apa kayak gitu. Nanti masuk di apa realitanya. Jadi kalian harus studi survei ke sekolah itu ada berapa guru gitu ya. Terus nanti mau ditugaskan ke berapa mata pelajaran. Ya, jadi ini lebih ke arah studi kasus permasalahan real dan menerapkan metode gitu. Sehingga seperti yang saya sampaikan bahwa nanti hasil akhirnya yang diinginkan oleh saya adalah sebuah artikel ilmiah. Nah, artikelnya seperti apa? Sudah saya berikan contohnya. Nah, jadi contohnya sudah saya share dan kalian bisa niru. Contoh ada judulnya, nanti nama kalian yang pertama ketuanya, anggotanya, baru nama saya. Ya, terus ada abstrak. Abstraknya tidak perlu, nanti template artikelnya saya kasih ya. Jadi template artikelnya saya kasih. Yang penting sekarang kalian harus betul-betul menentukan judul dulu. Jadi dalam waktu sekitar 2 minggu ini tugas kalian untuk ujian tengah semester minggu besok itu sudah harus judul, terus tempat penelitiannya mana, terus proses perhitungannya sudah ada, baru minggu depan atau ada artikelnya sudah selesai. Jadi harus selesai artikelnya di minggu ke-1 dan kedua. Nah, isinya di dalam artikel itu ada pendahuluan ya, ada pendahuluan. Terus setelah ada pendahuluan itu ada metodologi namanya. Yang ketiga itu adalah hasil dan pembahasan. Jadi hasil, ini nanti hasil penelitiannya,
seperti ini, terus penentuan fungsi tujuan, menentukan kendala, dan seterusnya. Hasil simulasi transportasi. Nah, ini contoh transportasi dan ininya juga sama. Jadi kalau meng-screenshot, mahasiswa sekalian perhatikan harus ikut dengan keterangan sheet-nya. Ini A, B, C, D, 1, 2, supaya rumusnya bisa dipahami. Contoh misalnya, rumus SAM adalah C19 sampai O22. Mana C19? Maka ditarik di sini C19 turun turun turun. Oh, berarti ini 19 gitu ya. Nah, C19 sampai O22 dari sini sampai sini. Nah, terus berikutnya kalau di SAM itu masuk rumus C9 sampai C12. Berarti C2 C9 tadi di atas, ya C9 sini ditarik sampai kepada C12. Nah, sehingga mudah orang untuk meniru, mempraktekkan apa yang Anda buat gitu. Jadi harus screenshotnya, rumusnya ada, alamat ininya juga sudah ada, sheet-sheet ya, sehingga kalian bisa meniru. Silakan tiru artikel ini, tinggal kalian eh, apa ngambil poin yang terbaik. Ya. Jadi untuk membuat artikel kayak gini, kalian harus riset sederhana, harus diskusi dengan temennya, terus nanti kalau ada foto-foto kayak gini, wilayahnya mana, pakai Google Map boleh gitu ya. Nah, sehingga kalian nanti bisa membuat artikel kayak gini. Nah, targetnya kemana? Targetnya adalah publikasi. Jadi nanti para peserta sekalian yang berhasil publikasi di jurnal nasional, kita akan otomatis berikan nilai A+. Kenapa? Karena kelompok yang tadi berusaha untuk submit itu adalah kelompok yang selalu diskusi dan bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi secara otomatis nanti kalau sudah submit dan diterima, otomatis akan dapat nilai A+. Nah, kalau Anda sudah submit, sudah selesai, tapi belum terbit gitu, maka Anda sudah mendapatkan nilai amin. Nanti bisa ditambahkan lagi dengan absensi dan tugas-tugas kalian, bisa juga kalian dapat A+. Atau kalian sudah penelitian, tapi belum selesai artikelnya, oh berarti itu sudah dapat nilai B. Nanti nilai B-nya akan dikonversi dengan absensi, tugas-tugas, bisa saja naik ke B+ atau amin. Nah, oleh karena itu saya berharap kalian bisa publikasi di jurnal nasional yang nanti saya akan tentuin jurnal-jurnal mana yang gratis. Tapi minimal kalian niru ini supaya bisa ditulis secara sistematis dan bisa menghasilkan karya yang baik. Jadi yang pertama adalah pendahuluan, judulnya, ada abstraknya, terus ada pendahuluan, terus habis itu ada metodologi. Nah, metodologi itu ada penelitian ilmiah atau tahapan penelitian. Yang kedua itu adalah sebuah proses perhitungan. Perhitungan apa? Menggunakan metode kalau transportasi ya transportasi, kalau penugasan ya penugasan. Baru nanti hasil dan pembahasannya adalah hasil yang kalian lakukan. Apa yang Anda lakukan? Pertama, menentukan variabelnya. Yang kedua adalah menentukan fungsi tujuan. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala. Terus baru dia melihat hasil simulasi simpleknya. Terus dia lihat running, maka hasil akhirnya sudah terpilih nih. Jadi untuk total pengiriman yang optimal sesuai permintaan, misalnya gudang Pamekasan 30.000 terdistribusi semua. Gudang Pakong misalnya 15.000 terdistribusi semua. Nah, jadi itu adalah tugas tengah semesternya. Kira-kira apakah ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Misalnya ketua timnya ada yang nggak paham, silakan. Ada?
Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Kalau saya tanya paham apa tidak, mohon dijawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Kan saya kebagian penugasan pendidikan ya, Bapak. Berarti nanti misal pembagian jadwal guru dan mata pelajaran begitu, Bapak. Berarti harus misal sekolah A gitu, berarti harus melakukan penelitian ke sekolah A. Apa gimana, Bapak? Iya loh, namanya kan riset sederhana. Jadi melihat jadwalnya, melihat jadwalnya gurunya gitu. Dari jadwal yang ada, terus kamu simulasikan situ. Ber- Ada berapa gurunya, terus ada mata pelajaran apa semester ini, terus dioptimasikan pakai solver. Berarti harus lengkap ya datanya, Bapak. Iya, ya, makanya dibuat kelompok supaya kalian bisa studi kasus, yang pendidikan ke pendidikan, yang kesehatan ambil kesehatan, yang apa mau bidang kepemerintahan ya ke pemerintahan, terserah. Nah, supaya mudah, kemarin saya tentuin bidang kelautan misalnya, ya tentuin apa kira-kira studi kasusnya. Kalau pendidikan kira-kira apa saja, apa yang mau diangkat yang kalian mudah gitu. Terus kalau kayak gini penugasan guru tugas, berarti ini studi kasusnya guru tugas. Kalau pendidikan belum tentu guru tugas, bisa saja contoh misalnya ada anak apa piket misalnya, piket siswa. Nah, bisa saja piket siswa. Jadi bebas. Nah, caranya, tips dan triknya, kalian ngambil contoh aja. Kayak gini, ini contoh mana, terus dirubah ke studi kasus yang lain. Jadi supaya paham dulu. Makanya tugas-tugas itu dibaca dengan seksama supaya bisa ditiru. Misalnya penugasan pada sebuah bengkel tersedia apa. Nah, jadi komponen apa saja yang dibutuhkan oleh kalian. Misalnya kalau kayak gini berarti bengkel. Berarti bengkel itu kan bisa saja kelas-kelas. Terus yang kedua mekanik itu bisa saja guru-guru. Nah, contoh lagi misalnya kalau yang ini eh, lebih ke arah keuntungan ya, eh, keuntungan dalam penugasan pekerjaan. Ini biaya nih. Jadi ada karyawan, terus ada keterampilan ya. Kira-kira masing-masing karyawan tuh dapat pekerjaan apa saja. Nah, di sini dikaitkan dengan konsep yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu apa, A, B, C, D itu apa. Jadi bisa divisualisasikan kalau ini ada mesin, ada operator. Sehingga yang dijadwalkan itu adalah operatornya untuk mengerjakan mesinnya. Nah, itu berarti kepada manusianya. Kalau ini adalah mekanik kepada bengkelnya, berarti manusianya. Jadwal bidan misalnya, jadwal perawat misalnya, yang kesehatan. Nah, itu perawat ada berapa di sana, terus dia disuruh ngapain aja, ada subdivisi apa, bagian umum kah, bagian apakah, bagian apa. Nah, kalau terkait studi kasus yang lain misalnya, kalau di bidang hmm, kalau guru tugas ya. Jadi kalau bidangnya penugasan itu lebih ke arah SDM. Sedangkan kalau yang transportasi itu lebih ke arah barangnya. Gitu. Nah, ini yang C juga hampir sama penugasan, penjadwalan karyawan perusahaan. Terserah perusahaan apa yang kalian akan angkat. Jadi harus ada belajar survei kecil. Jadi mencari perusahaan, ambil studi kasus dari sana, ada fotonya, terus dibuatkan penelitiannya menggunakan solver tadi. Setelah penelitiannya jadi, baru ditulis dalam bentuk artikel.
Jadi penelitian sederhananya kalian tinggal survei saja, nyari data. Setelah data dapat, disimulasikan ke Excel-nya. Setelah Excel dapat, berarti kan didapatkan hasil. Setelah itu baru buat artikelnya. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin tidak ada, Bapak. Ya, baik. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan sesuai kelompok yang sudah saya tentuin. Mulai besok harus sudah konsultasi judulnya, nanti baru saya oke, dan seterusnya. Yang penting studi kasusnya adalah objek sesungguhnya. Jadi kalau ditanya sama saya, ini mana tempatnya? Oh ada Pak di sana, ini fotonya. Misalnya kadang ada mahasiswa itu penugasan karyawan konter, nah, tapi konternya enggak ada. Nah itu kalau ada sebuah konter yang memiliki banyak cabang, terus banyak karyawan, nah itu difoto sebagai bukti bahwa betul-betul real, tidak hanya ngarang gitu ya. Baik, jadi itu ujian kita di tengah semester bahwa kalian bisa menerapkan metode ini. Jadi di ujian tengah semester ini menerapkan metode transportasi bagi yang transportasi atau assignment penugasan bagi yang kebagian penugasan untuk menyelesaikan permasalahan di sana, di industrinya, di lembaganya atau di instansinya. Ya, jadi kalau masalah penugasan itu lebih ke arah SDM-nya, sedangkan kalau transportasi itu lebih ke arah pembiayaannya, lebih murah, lebih kecil atau lebih pendek atau lebih dekat dan seterusnya. Nah, silakan itu dicari dengan cara ATM. Tiru punyanya orang, terus Anda kerjakan di Excel-nya, terus kalian coba mencari studi kasus perusahaan atau instansi atau lembaga yang sesungguhnya. Terus nanti terjemahkan ke dalam Excel-nya, baru kalian hitung secara otomatis menggunakan solver. Nanti hasilnya yang sudah ada hasil, baru Anda tulis menjadi sebuah artikel ilmiah. Jadi menulis artikel ilmiah itu harus ada hasilnya dulu, yaitu hasil penelitian. Nah, supaya detail nanti tugas ujian tengah semester ini, hari ini saya share kepada kalian supaya bisa mengerjakan semuanya. Ini karena ini sifatnya adalah membuat karya, membuat sebuah karya fenomenal bagi kalian, dan ini tidak ditugaskan untuk kelas A, kelas B, khusus kelas C dan D, spesialis bagi Anda, maka ini adalah karya terbaik. Oleh karena itu, masing-masing kelompok harus bekerja secara maksimum supaya menghasilkan karya terbaik bagi Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-temannya yang tidak masuk atau tidak hadir atau belum bisa hadir, segera dikonfirmasi, terutama tugas bagi ketua kelompok. Jadi memastikan setiap kelompok itu anggotanya bisa hadir semua dan bisa bekerja satu tim. Jadi biar tidak kerjanya sendiri-sendiri. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke kalian. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, bisa didiskusikan sebelum tugas Anda di-store. Pengerjaan UTS 2 minggu ya, khusus UTS saya 2 minggu. Jadi pertemuan besok, pertemuan hari ini, terus terakhir pertemuan besok. Berarti dikumpulkan UTS ini akan berakhir di tanggal 8 ya, tanggal 8 Mei. Ya, tanggal 8 Mei adalah hasil akhir dari ujian tengah semester membuat artikel ilmiah dengan cara melakukan riset dasar atau riset yang kecil dengan tim Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.